Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Ar-Radiri Banda Aceh, angkatan pertama tahun 2022. Satuan tugas saya SMP IT Nurul Islah Banda Aceh. Hari ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran saya dengan judul Hidup Sehat dengan Makanan dan Minuman yang Halal dan Bergizi untuk siswa di kelas 8. Video ini saya sajikan sebagai bahan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca doa yang seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doa yang kita panjatkan Allah membuka pintu barokahnya dan Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Ya, nanti Ananda, Bapak juga berdoa semoga ilmu yang nantinya kalian dapati akan bermanfaat dan bisa kalian amalkan. Karena ilmu amalin kasyajari bila tamalin. Ilmu yang tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Ya, jadi pohon berbuah tentunya ya, tapi dia tak berbuah. Kita tanam pohon durian tapi tak berbuah. Ya, percuma ya. Baik, kemudian Bapak ingin mengabsen kehadiran Ananda ya. Bapak langsung tanya saja. Adakah kira-kira teman kita yang tidak hadir siapa? Alhamdulillah hadir semua ya, karena melihat dari panggungnya sudah penuh ya. Jadi kalau ada teman kita yang tidak hadir ada ketahuan. Kemudian tentang kerapian, apakah Anda sudah rapi semuanya? Alhamdulillah ya. Coba dilihat di sekitar kelas kita, apakah masih ada sampahnya? Kalau masih ada sampah, mohon diikuti ya, dibuang ke tong sampah. Cepet teman. Oke, baik ya, sudah bersih ya. Nah, jadi kalau sudah bersih, kita juga memulai kegiatan pembelajaran ini dengan nyaman ya dan tenang. Bayangkan ya, kalau seandainya kelas kotor, tentu kenyamanan itu tidak akan kita dapati. Itu ya Nanda. Baik, anak-anak Bapak yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak ingin bertanya tentang materi kita minggu yang lalu ya. Materi kita minggu yang lalu tentang apa? Tentang berdirinya Bani Abbasiyah ya. Oke, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Apa faktor-faktor berdirinya Bani Abbasiyah? Oke, silahkan pendeta Daulah Bani Abbasiyah. Salah satu yang bertentangan nanti. Oke. Baik sekali ya. Jadi faktor yang menyebabkan tentang berdirinya Daulah Bani Abbasiyah diantaranya adalah tentang etnis
ya, pertentangan etnis ya. Kemudian banyak lagi faktor-faktor yang lain, yaitu tentang kebiasaan hidup mewah sehingga orang melupakan agama. Seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian, masuklah kita kepada materi inti kita hari ini adalah tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi ya. Nah, sebelum kita mendalam, Bapak akan menampilkan video ya pembelajaran yang nantinya bisa Anda saksikan. Ya, yang nantinya bisa Anda saksikan. Karena ini kita sudah membentuk tim, mohon nanti masing-masing tim menganalisa tampilan berikut yang sudah Bapak tampilkan di video pembelajaran. Karena apa? Karena nanti Bapak akan berikan LKPD dan LKPD itu nanti akan Anda isi dan nanti dipresentasikan di depan teman-teman kita. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu nih, ada nggak yang tahu apa itu makanan yang bergizi? Siapa yang tahu? Ya, Pak. Oke, apa itu makanan yang bergizi? Tiga. Oke, silakan Anda. Apa itu makanan yang bergizi ya? Ya, betul sekali. Silakan. Baik sekali ya, Anda sudah berhasil menjawab ya. Apakah itu materi kita minggu yang lalu, bahkan materi kita yang akan yang sebentar lagi akan kita dalami dengan menyaksikan video pembelajaran. Baik sekali tadi ya, bahwa makanan yang halal dan bergizi sudah barang tentu makanan yang halal itu adalah makanan yang tidak ada dalil atau nas yang mengharamkan tentunya ya. Nah, jadi selagi tidak ada dalil yang mengharamkan untuk benda itu dimakan, ya, sesuatu itu dilaksanakan, maka semuanya adalah halal. Tapi kalau ada nas Al-Quran yang mengharamkan, maka haram. Contohnya apa? Makanan yang haram, ya. Nah, kita kan tahu nih babi, ya. Kemudian minuman arak, minuman yang memabukkan, haram ya. Karena di dalam Al-Quran ada, ya, di dalam Al-Quran itu di dalam surat At-Taubah ayat 90 itu kan ada itu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, kata-kata fajtanibuhu itu di dalam Al-Qur'an jauhilah itu artinya larang. Nah, jadi sesungguhnya khamar ya, yang memabukkan itu loh khamar. Tahu enggak khamar? Tahu. Bukan khamar ya, kalau khamar pemain lawak khamar ya. Kemudian wal ansobu itu apa? Wal maisiru dulu ya, wal maisiru itu dulu. Wal ansobu itu mengombinasi dengan anak panah. Ya, wal ansobu kan. Rijsun min amali syaitan ya. Yang demikian itu adalah langkah-langkah perbuatan setan. Pajitan itu kita disuruh untuk menjauhinya. Ya, la'allakum tuflihun, agar kita semua mendapat kemenangan dan keuntungan. Jadi itulah ya, kalau makanan yang halal, yang haram itu berarti yang haram itu adalah makanan yang dilarang oleh Al-Quran, oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Seperti itu. Adapun makanan yang bergizi, ya, kalau dulu kita dikenalnya dengan 4 sehat 5 sempurna. Itu makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Apa tuh 4 sehat? Oke, kita anak-anak Bapak yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita akan saksikan ya materi yang akan kita tampilkan di video pembelajaran, Bapak akan bacakan ya BNPB yang sudah Bapak desain tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yaitu siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian siswa membiasakan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman dan hadis yang terkait. Kemudian siswa dapat mengartikan, nah ini tujuan kita ya. Siswa dapat mengartikan Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman
silahkan nanti kita akan saksikan tayangan video. Mari kita saksikan materi kita hari ini, yaitu hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kita awali dari kompetensi dasar. Kita bisa lihat kompetensi dasar yang harus kita miliki, yaitu terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, memahami Quran surat An-Nahl ayat 114, membacanya dengan tartil, menunjukkan hafalan Quran surat An-Nahl ayat 114 dengan lancar, dan menyajikan keterkaitan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini Allah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Siswa membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, dapat mengartikan Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait, dapat mengaitkan makna isi kandungan Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait, dapat mendemonstrasikan bacaan Quran surat An-Nahl ayat 114 dengan tartil, dapat menyajikan hafalan Quran surat An-Nahl ayat 114 dengan lancar, dan menunjukkan keterkaitan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan. Wahai anak saleh, ketahuilah bahwa Islam melarang umatnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kita harus waspada dengan godaan setan, sebab makanan dan minuman haram dapat membuat tubuh, jiwa, dan akal menjadi rusak. Kita menjadi malas beribadah dan ingin berbuat maksiat. Mengapa demikian? Itu semua karena bahan makanan tersebut menjadi sumber energi bagi tubuh. Jika sumber energinya baik, maka berakibat baik. Sebaliknya, jika sumber energinya buruk, maka juga berakibat buruk. Anak-anak Bapak, kalian tentu tahu bahwa setan senantiasa menggoda manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita simak ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 114. Ananda dapat mengikutinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat An-Nahl 114. Sekarang mari kita memahami hukum bacaan tafkhim dan tarkik. Hukum bacaan tafkhim dan tarkik dibagi menjadi dua. A. Hukum bacaan lam. B. Hukum bacaan ro. Coba perhatikan bagan berikut ini. Hukum bacaan lam pada lafzul jalalah. Lafaz Allah dinamakan lafzul jalalah. Huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut dengan lam jalalah. Lam jalalah dibaca tafkhim tebal apabila lafaz Allah didahului harakat fathah atau dhammah. Contohnya
fazadahumullah, dhahaballah. Sedangkan lam jalalah dibaca tarqiq, tipis, apabila lafaz Allah didahului harakat kasrah. Contohnya mir rizqillah, billah. Hukum bacaan ro dibaca tafkhim tebal apabila ro berharakat fathah atau fathatain. Contohnya katsiran wa yahdi wa id faraqna. Ro berharakat dhammah atau dhammatain. Contoh syai'in qadir, kullama ruziku. Ro sukun didahului huruf berharakat fathah. Contoh yakadul barq, fansurna. Hukum bacaan ro dibaca tarqiq atau tipis apabila ro berharakat kasrah atau kasrotain. Contohnya munkir wal fajr. Ro berharakat yang didahului oleh ya sukun. Contohnya khabir, qadir. Baik anak-anakku sekalian, sekarang coba kita mengartikan Quran surat An-Nahl ayat 114 per kata. Coba kalian perhatikan. Fakulu artinya adalah maka makanlah, mimma dari apa, razaqakumu yang telah direzekikan kepada kalian Allah oleh Allah, halalan yang halal, tayyiban yang baik, washkuru dan bersyukurlah kalian, nikmata terhadap nikmat Allah in jika kuntum kalian adalah iyyahu padanya ta'budun kalian menyembah. Mengartikan Quran surat An-Nahl ayat 114 secara umum. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Apa pesan mulia yang kita dapati dari Quran surat An-Nahl ayat 114? Yang pertama, memilih bahan makanan yang baik dan halal. Baik dari sumbernya, baik dari cara mendapatkannya, dan baik dari bendanya. Keempat, mensyukurinya dengan penuh rasa ikhlas. Pesan mulia. Apa pesan mulia dari Quran surat An-Nahl ayat 114? Yaitu yang pertama, memilih bahan makanan yang baik dan halal, memprosesnya dengan benar dan sesuai syariat, memakan sesuai syariat, mensyukurinya dengan penuh rasa ikhlas. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, inilah materi yang hari ini kita sampaikan kepada anak-anak sekalian. Selanjutnya silahkan dianalisis dan diberikan catatan. Alhamdulillah kita sudah saksikan video pembelajaran tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi ya. Dari awal sampai akhir tadi. Sekarang waktunya kalian mendiskusikan dan menganalisa dari hasil yang kalian saksikan di layar monitor tadi. Baik anak-anak Bapak akan memberikan waktu untuk kalian mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LTPD 10 menit. Waktu Bapak berikan dari sekarang. Silakan. Oke, anak-anak sudah sampai mana? Alhamdulillah ya.
waktu tinggal 2 menit lagi ya. Jadi 10 menit waktu sudah. Baik, waktu tinggal 2 menit lagi tersisa ya. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing tim. Oke ya. Baik, waktu sudah selesai, Bapak berikan 10 menit. Masuklah kita untuk mendengarkan presentasi ya yang dipaparkan oleh teman kita ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 1 yang mau mempresentasikan terlebih dahulu hasil kerjanya. Silakan Anda. Lagi yang mau menjawab ya hasil kerja di lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak serahkan. Oke, silakan kelompok 4 ya. Kelompok 4. Oke, silakan tim 4 yang mencoba menjawab ya yang soal yang ada di lembar kerja peserta didik. Silakan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada KPD di saat pertama. Tadi dari surah An-Nahl ayat 119, yaitu maka makanlah yang halal lebih baik dari rezeki yang telah diberikan Allah padamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hendak minta kepadanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke baik Ananda. Tadi sudah kita saksikan tampilan di video pembelajaran ya. Sebelum kita nanti berdiskusi menjawab tugas ataupun soal yang ada di lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak berikan, mungkin barangkali ada Ananda yang ingin bertanya. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, pertanyaannya ya tadi pertanyaan dari teman kita tadi, mengapa kebanyakan orang yang menyatakan bahwa mie instan itu kurang sehat? Kenapa ya? Baik anak-anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengetahuan kita bahwa di dalam mie instan itu terdapat pengawet. Ya, kemudian zat pewarna. Ya, Islam tidak melarang kita mengkonsumsi mie instan. Tetapi jika mie instan ini kita konsumsi secara terus-menerus dan sering sekali kita mengkonsumsi, maka ini akan membahayakan bagi kesehatan kita. Memang dampaknya anak-anak Bapak tidak berdampak pada saat ini, tetapi dia nanti berdampak pada saat Anda 10 tahun ataupun 15 tahun ke depan Anda sudah dewasa, sudah berumah tangga ya. Jadi nanti dampaknya kita bisa lihat. Kenapa penyakit sekarang itu banyak sekali yang aneh-aneh? Ada kanker lah, ada kronis lah, macam-macam ya. Itu tidak kita jumpai dulu nenek-nenek kita. Ya, penyakit itu. Karena apa? Karena makanan-makanan kita sekarang ini sudah siap saji dan mengandung banyak fixingnya, banyak zat pewarnanya, dan banyak pengawetnya ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal itu. Atau setidaknya Bapak kasih tip. Kalau Anda mau membuat mie instan, maka cucilah dulu air rebusannya. Setelah itu baru dimasukkan air rebusan berikutnya ya. Itu lebih sehat. Oke, tepuk tangan.
umat Islam selalu hidup sehat. Hindarilah sebisa mungkin makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan-makanan yang tidak bermanfaat. Ya, walaupun bentuknya bagus, tetapi itu zat-zat pengawet, zat-zat perwarna yang nantinya akan membahayakan diri kita, maka hindarilah anak-anak. Jaga kesehatan selalu, tidur yang teratur, ya, jaga kesehatan lah ya, apalagi di masa-masa sakit ya. Mudah-mudahan Bapak mendoakan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis.